Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, rekan-rekan pemirsa Info Fakfak TV dimanapun Anda berada, malam ini alhamdulillah kami kedatangan tamu yang spesial, tamu yang luar biasa, tamu yang akan mewarnai percaturan politik di Fakfak untuk musim Pilkada 2024 ini. Beliau adalah Haji Saleh Siknun SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Kedatangan beliau ini luar biasa karena memang saya mencari waktu ini sangat sulit sekali ya. Begitu, selain kemarin sempat calon, kemudian beliau kesehariannya adalah wakil ketua DPRD Ya. Provinsi Papua Barat yang kita tahu itu pasti akan luar biasa sibuk. Baik, rekan-rekan, beberapa puluh menit ke depan kita akan bincang masalah perkembangan politik di Fakfak emang ya, partai Iya. pilkada ya. Kita tahu abang dari partai PDI Perjuangan, iya. Dan yang saya dengar terakhir sekarang PDI Perjuangan justru rekomendasinya untuk Bapak Samondalan dan Bapak Donatus Nimbit Kendik Iya benar. dengan jargonnya santun. Ya. Ini mungkin abang perlu jelaskan untuk masalah ini biar masyarakat Fakfak tahu. Masyarakat Fakfak ini dia beliau. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu dan juga teman-teman Info Fakfak, juga masyarakat Fakfak dimanapun berada, baik yang ada di Fakfak, yang ada di Papua Barat, maupun yang ada di Indonesia. Ya, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Ini permintaan yang kesekian kali ya. Betul. Dan baru terkabul sekarang. Dan baru terkabul sekarang. Nah, terkabulnya di ujung-ujung masa waktu penantian. Iya, penantian. Nah, jadi untuk pemirsa Info Fakfak juga seluruh masyarakat Fakfak terkait dengan Pilkada Fakfak hari ini memang cukup menarik. Sangat Ya, menarik. kalau kita lihat di salah satu grup WhatsApp, itu kalau kita hening sekitar 15 menit itu sekali mungkin bisa sampai 100. Betul. Ini artinya bahwa animo masyarakat Fakfak Terkait pilkada ini sangat tinggi, Bang, ya. sangat luar biasa. Pertanyaannya ada apa? ada apa ini? Apa yang membuat sehingga orang begitu tertarik? Tertarik dengan pilkada. Jadi pilkada ini merupakan satu proses. Dan ini bagian daripada perjalanan proses-proses sebelumnya, yang mana pilkada kali ini agak menarik. Menariknya karena khusus di Fakfak ini kan orang bertanya, Iya. apakah pilkada Fakfak ini sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya? Ada isu 3 kandidat, terus kemudian ada isu kandidat independen. Nah, kemudian ada isu Kotak kosong. 2 kandidat. Nah, yang menarik ini isu tentang kakak. Kotak kosong. Kota kosong. Kotak kosong ya. Ya. Iya. Ternyata isu kota kosong ini tidak hanya di Fakfak. Hampir Hampir menyeluruh, semua berusaha mendapatkan tempat. semua Ya. kekuatan partai, Bang ya. Dan itu hal yang wajar. 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 Ingat ya, wajar bagi demokrasi di Indonesia wajar. Ya, jadi kota kosong itu juga salah satu tahapan atau satu proses yang harus kita ikuti. Namanya keusahaan. Ya, sebagai politisi bagi kami itu sesuatu yang wajar, yang biasa-biasa saja. Nah, dan kemudian dia menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa pada saat didengungkan oleh sekelompok orang. Iya. Jadi kalau isu kota kosong ini bukan baru kali ini. Fakfak ini agak unik, orang bicara kota kosong bukan baru
24. Sebelumnya juga sedang terjadi. 2020 juga ada wacana itu. 2015 juga ada. Nah ini kan kita hanya mengingat kembali. Nah sekarang kita agak alergi dengan kota kosong. Pertanyaan kemudian adalah kota kosong ini yang menghembuskan ini siapa? Berarti yang sudah punya kotak berarti. Sehingga agak asik juga begitu ada yang kemudian kasih gambar apa bisurat itu. Jadi kota kosong itu adalah bagian daripada proses demokrasi. Iya. Apakah kemudian orang menilai bahwa itu adalah pemborongan atau apa namanya memborong partai? Borong partai. Apa itu boleh? Boleh. Nah, apakah ini tabu? Tidak juga. Apakah ini ada kekhawatiran? Tergantung orang menilai. Moral tergantung orang. Tergantung orang menilai. Sebuah pisau itu bisa dikatakan dia sebagai alat pembunuh bila disalahgunakan. Tetapi pisau bagi seorang ibu rumah tangga, ibu yang di dapur itu luar biasa. Tempe begitu. Bisa pakai urus apa yang sendiri. Ini jadi tergantung Mantap. bagaimana kita menilai. Dan kemudian pernyataan ini dibuat oleh siapa. Saya hari ini mencoba untuk memposisikan sebagai seorang yang benar-benar seorang yang benar-benar politisi murni. Ya. Karena saya hari ini orang kenal karena dari proses politik. Betul. Mungkin banyak orang yang belum tahu, orang hanya tahu begitu Saleh jadi anggota DPR pada 2009. Proses politik ini harus kita mulai dari awal. Dari 99. Kita sudah berkecimpung di partai politik. Jadi mulai dari bentuk PAC. Istiqomah di partai PDI Perjuangan. Tidak juga. Tidak. Ya. Sempat ini juga. Ya, jadi jujur saya ini sebelum di PDI Perjuangan itu saya di PAN. Ini yang banyak orang belum tahu. Belum tahu, termasuk saya. Oh iya, malam ini tahu ya. Malam ini. Nah mungkin pemirsa juga baru tahu bahwa saya ini sebelumnya di PAN. Jadi kita ini PAN periode pertama pengurusan zamannya Abang Samsul Bahri. Iya. Kemudian Marcel Rahami itu. Iya. Nah itu kita sama-sama. Dan itu kita punya cerita. Kenapa sampai orang bertanya masuk di PAN? Jadi PAN itu agak unik. Jadi pada tahun 99 pada saat saya pulang kuliah 98 ini kita lagi bernostalgia kembali, mereview kembali. Saya punya mentor dan saya punya orang hebat yang ada bisa membuat saya mentor politik maksudnya. Iya, itu Kakak Yosef Remeo almarhum. Ya. Beliau luar biasa. Beliau mentor saya mulai dari saya pertama kuliah. Jadi waktu kuliah dulu itu saya di Unmer Malang ngambil jurusan manajemen. Nah, itu juga atas arahan beliau. Nah, kenapa? Karena waktu itu saya sudah bilang di beliau, saya bilang kayak saya mau jadi anggota DPR. Jadi cerita itu udah lama. Arahnya sudah ke sana. Kemudian beliau bilang kalau mau jadi anggota DPR masuklah di Fakultas Ekonomi Manajemen. Justru ke ekonomi manajemen ya? Ya, saya tanya kenapa kayak harus di ekonomi. Biasanya sosial begitu kan? Karena beliau bilang kalau di ekonomi manajemen itu kita akan belajar tentang marketing, bagaimana menjual diri. Kita akan belajar tentang personalia, bagaimana mengatur orang. Iya. Belajar tentang akuntansi, manajemen keuangan. Nah, dan itu kita mulai. Dan saya alhamdulillah di Unmer Malang pada tahun 94 itu masuk, 95 itu saya udah jadi ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Luar biasa. Untuk tingkat Universitas Malang. Dari Indonesia Timur. Ya. Dan bisa muncul. Itu kita pemilihannya melalui pemilu.
pemilu terbuka. Pemilu terbuka. Dan kita sudah ikut proses itu. Luar biasa, kita bisa bayangkan ini di Malang gitu. Dan kemudian setelah saya pulang 99, lagi rame-ramenya partai politik setelah reformasi, saya telepon langsung jadi banyak. Saya telepon Kayos, saya bilang, Kayos, ini saya mau masuk partai politik. Kira-kira yang cocoknya itu di mana? Begitu. Beliau bilang kalau mau belajar partai politik, belajar di PAN. Saya tanya, kenapa Bang? Kenapa Kayos harus di PAN? Oh, di PAN itu administrasinya luar biasa. Begitu ya. Dan saya belajar administrasi politik itu di PAN, itu zamannya Bang Samsul Bahri, kemudian sekretarisnya itu Bang Usman Puasa, Pak Laanto, dan sampai sekarang kita masih komunikasi. Ya, Pak Laboy Labawia, itu senior-senior kita waktu itu. Sampai kemudian 2000, PAN dapat 1 kursi, PD Perjuangan waktu itu sekitar 7 kursi. Mulai tahun 2000 saya pindah. Masa magang di PAN selesai. Timingnya. Ya, saya masuk di PD Perjuangan dan kita mulai kerja-kerja politik. Sambil ngajar di SMA 2, SMA 1, SMK Yapis. Oh, Bang pernah mengajar ya? Ya. Dan saya 94 tercatat sebagai salah satu CPNS yang lolos sebagai CPNS ya, dan dengan keberanian mengembalikan SK CPNS dan menjadi politisi. Berarti ada dua orang yang saya kenal nih rekan-rekan dari kalangan politisi. Beliau mengembalikan. Saya punya teman dulu PNS guru sudah jadi Bang. Karena demi karir wartawannya dikembalikan. Luar biasa. Berarti saya termasuk orang kedua ya. Pilihan, Ya, pilihan itu yang penting. Ya, jadi itu setelah 2004 saya dikasih pilihan 2004. Apakah saya menggunakan SK CPNS untuk menjadi PNS ataukah menggunakan SK caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR. Ini jalannya beda-beda. Waktunya sangat mepet dan saya harus membuat keputusan. Iya. Dan kemudian saya memilih untuk menjadi politisi karena untuk membangun ini kita butuh kebijakan dan kebijakan itu hanya bisa dilakukan oleh para politisi. Karena perkembangan kita, saya melihat fak-fak ini butuh regulasi, butuh orang yang memberikan sentuhan, orang yang bisa menjembatani antara keinginan kebutuhan masyarakat dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itulah kemudian saya di PD Perjuangan dari 2000 dan alhamdulillah sampai saat ini 2024. Sudah 24 tahun. Baru 24 tahun ya. Baik, Abang, kembali lagi ke laptop ini. Permasalahan tadi terkait bendera PDIP ini sekarang ada di mana, Bang? Ya. Ini perlu kita sampaikan dan sangat penting kita sampaikan. Ya. Karena ditunggu banyak orang. Oke. Tidak enak juga kalau langsung ya. Jadi harus kita putar dulu. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi, PDI Perjuangan ini sudah menentukan arah. Dan sebagai kader partai kita harus tunduk dan patuh. Iya. Jadi banyak orang mungkin belum tahu ceritanya bagaimana sampai bisa ke salah satu kandidat. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan adalah proses pilkada itu adalah mereka yang mau mencalonkan sebagai kepala daerah adalah mereka yang diusulkan oleh atau diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendapat kursi waktu itu. Dan sekarang yang boleh juga yang tidak mendapat kursi. Sekarang terjadi jungkir balik. Iya. Dan juga tapi nanti ya, nanti kita bahas ini. Sekarang yang ini dulu. Dan juga boleh oleh internal.
Perorangan. Ya. Jadi kerja politik untuk pilkada untuk menjadi kepala daerah itu bagi saya bukan sesuatu yang baru. Karena kerja politik bagi saya politik itu syiar. Begitu. Ya. Jadi berpolitik itu syiar. Jadi kita berdakwah lewat politik. Luar biasa. Ya. Jadi kalau di Papua Barat, Bang, itu di Papua Barat itu agak unik di Majelis Ulama Indonesia. Saya salah satu Pengurus wakil ketua MUI Provinsi Papua Barat. betul. Dan dalam MUI itu ada juga teman-teman partai politik, teman-teman anggota DPR yang kita libatkan. Kenapa? Karena mereka juga harus tanggung jawab. Tanggung jawab umat terkait dengan akhlak itu bukan hanya para ulama, Termasuk politisi. Kenapa? Karena politisi disitulah dia akan berperan untuk melihat apakah aturan yang dibuat itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dia banyak mudaratnya tidak. Itulah kemudian kenapa teman-teman politis itu harus agak dekat dengan para ulama dan umara. Nah itu, ini agak unik. Ini yang saya coba lakukan. Mohon maaf, di PD Perjuangan kita juga punya Baitul Muslimin Indonesia. Salah satu saya partai dan saya kebetulan ketua Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Papua Barat. Nah, jadi di sini kita mencoba untuk mendekatkan teman-teman supaya agak dekat dengan para ulama, para dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dekat dengan gereja. Nah, itu sehingga ada keluhan dari para tokoh ulama, ada keluhan dari umat, itu bisa kita debatani lewat tadi. Nah, jadi kembali ke tadi terkait dengan arah ini, fak-fak hari ini terkait dengan yang tadi pilkada kota kosong, itu saya cuma mau menyampaikan bahwa ngurus partai ini tidak gampang. Ya, tidak gampang, dan puncak dari kita kerja pileg itu adalah mendapatkan kursi berapa, dan kemudian kursi inilah yang kemudian mengusung seseorang menjadi kepala daerah. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, mulai dari Karas sampai Wamosa, karena alhamdulillah setiap pemilu suara saya bertambah. Dan alhamdulillah pemilu 2024 ini di luar ekspektasi kita. Kenaikannya banyak. Kenaikannya luar biasa. Ya. Karena kita melihat ini pertama pileg 2024 ini kan dapilnya cuma fak-fak saja. Kalau yang dulu ada kabupaten. Dan alhamdulillah suara saya 6.577. 6.577 itu modal yang luar biasa sebetulnya. Ya, dan itu alhamdulillah kerja bersama. Jadi ini kerja bersama teman-teman tim, teman-teman partai, dan banyak orang punya doa di situ. Ya. Dan kalau orang tanya apakah suara ini dibayar, kita tidak pakai rijal. Rijal. Uang merah-merah. Soekarno-Hatta. Jadi sekarang kan yang lagi Rijale. Nah, alhamdulillah kita tidak pakai rijal. Nah, tapi kalau kemudian orang bertanya apakah pos politiknya cukup, ya. Karena untuk merawat itu kita butuh. Ya. Merawat ini kan tidak hanya dalam bentuk finansial uang, tapi juga dalam bentuk sapaan, perhatian. Dan itu sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah. Selama ini sudah dilakukan. Karena bagi saya, kalau orang mengatakan bahwa gajah itu mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, itu yang mau kita coba lakukan. Ya. Nama yang baik. Nama. Apalagi namanya juga baik, ya. Saleh. Ya. Nah, karena dalam nama Saleh itu ada santun, atau sabar, kemudian amanah, terus kemudian loyal,
energik, dan yang terakhir adalah hargai perbedaan. Ada satu lagi, rezeki anak soleh. Rezeki. Amin. Amin. Abang lebih mengerucut lagi pertanyaan saya yang tadi itu. Benderanya sekarang kemana ini? Karena dengan modal 6.000 suara, 6,5 katakanlah 6.500 lebih itu, katakanlah abang karena sudah harus menurut patuh kepada keputusan partai. Pasti partainya kan kalau nggak salah ke Pak Samaun ya. Pak Samaun Dahlan dan Pak Donatus Tibitken di Santun. Otomatis kalau abang bergabung ke sana, ini suara yang 6.000 sekian ini bisa bergabung ke sana, Pak? Ya, jadi diasumsikan bisa begitu ya. Suara 6.000 ini kan akumulasi tidak hanya kerja partai, tapi juga simpatisan dan teman-teman relawan. Yang memilih saya bukan hanya orang PDI Perjuangan. Betul. Karena suara PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak itu sekitar 2.800-an. Berarti yang selebihnya itu di luar PDIP. Ini juga menjadi pertanyaan bagi DPP partai. Wah, itu kenapa kabupaten 2.000 terus provinsinya 6.000? Nah, saya sampaikan bahwa ini kerja-kerja kita, dan yang memilih saya di provinsi itu ada partai lain juga. Nah, karena mereka di provinsi mereka mohon maaf, mereka tidak melihat partai, tapi lebih melihat orang. Nah, itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, Bang, 6.000 ini mau dikemanakan? Intinya begitu sebetulnya. Bukan PDIP ke siapa, tapi kan yang diincar itu kan 6.000-nya itu, valuenya itu ya. Jadi memang kita harus akui bahwa saya maju pilkada itu saya hanya mau ngasih tahu ke orang. Pertama, bahwa kepuasan seorang politisi itu adalah pertama dia menjadi anggota DPR. Ya. Dan yang kedua adalah dia bisa menjadi kepala daerah. Nah, itu. Karena di luar itu sudah tidak. Karena orang kerja politik terakhir ikut caleg. Nah, kursi yang didapat di caleg itu juga dipakai untuk menjadi maju kepala daerah. Nah, itu. Nah, jadi dan alhamdulillah kepuasan itu sudah. Saya sudah kerja partai dan alhamdulillah menjadi anggota DPR. Insya Allah ini periode yang keempat. Dan kemudian dalam perjalanan partai kita juga sudah diinstruksikan untuk teman-teman yang sudah di DPR sudah harus berani untuk meninggalkan zona zaman. Zona nyaman itu sudah kita lakukan. Jadi perintah saya untuk maju pilkada oleh partai ini sudah. Jadi saya maju kepala daerah itu pertama karena permintaan dari masyarakat. Dan juga karena perintah partai. Walaupun terakhir partai tanya, satu bisa kan? Jadi orang kemudian bertanya, wah, masa cuma satu saja berani? Rezeki kita tidak ada yang tahu. Ya, kita tidak tahu kalau kemudian Allah membolak-balikan hati kepada para pimpinan partai dan kasih, tidak ada yang mustahil. Nah, yang penting adalah kita sudah mencoba dan berusaha. Nah, langkah itu sudah. Betul. Namun memang ada batasan waktu gitu, Pak. Jadi kita juga memaklumi bahwa 1 cari 3 itu juga susah. Jangankan 1 cari 3, 3 cari 1 saja susah, apalagi 1 cari 3. Sehingga ada yang bilang begini, kalau yang susah kenapa harus dibuat gampang? Saya terbalik. Ya, jadi sambil berproses kita melihat bahwa di Fakfak ini setelah kita jalan ada isu kota kosong. Yang saya mau sampaikan adalah ini kerja politik. Pada saat teman-teman ini mengumpulkan suara, mengeluarkan keringat, tidak ada satu orang pun yang berinvestasi dalam partai politik. Dan kemudian kita menyerahkan kursi kita ke orang lain, itu juga harus dipertimbangkan.
kenapa kita harus memberikan ke seseorang? Bagaimana komitmen dia? Ini yang harus kita bicarakan. Bukan hanya kita rame-rame mau ke sana. Ya. Iya. Nah, jadi orang kemudian bilang, kenapa kemudian PDIP tidak gabung dan kemudian jadi kota kosong? Mencari yang aman. Cari yang aman. Saya mau kasih tahu, PDI Perjuangan itu partai petarung. Partai Perjuangan. Partai Perjuangan. Jadi kadang ada guyonan begini, teman-teman, kenapa kita PDI Perjuangan tidak pernah kaya-kaya? Ya namanya juga PDI Perjuangan berjuang terus. Iya ya. Jadi di politik ini kan yang dibutuhkan kepuasan. Iya. Kepuasan batin. Jadi Berarti sudah fix nih, Bang ya. PDIP akan mengusung. Ini nampaknya yang mendengar kepinginnya yang poin begitu. Ya. Kalau langsung to the point bukan politisi. Iya. Itu Jadi, pedagang namanya. Ya, di dalam pasar ini kan ada tawar menawar dulu. Iya. Gitu. Ada proses. Ya. Jadi dalam perjalanan kita komunikasi politik kita lakukan, ya. Saya juga setelah masuk dan kemudian di sini kita melihat, ternyata proses untuk mendapatkan partai politik itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ada tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran tingkat kabupaten, kemudian kita juga harus melakukan silaturahmi, komunikasi dengan teman-teman tingkat provinsi. Kemudian kita juga harus bisa meyakinkan teman-teman di tingkat pusat. Nah, ini butuh energi yang cukup. Dan itu sudah kita coba lalui. Nah, sehingga pada beberapa waktu yang lalu, kami di PDI Perjuangan pada saat melaksanakan Raker Dasus di Manokwari, saya ditanyakan oleh DPP, 1 kursi bisa? Saya bilang tidak ada yang mustahil. Ya, kalau memang Allah menghendaki kita maju, insya Allah kita maju. Tapi kalau kemudian Allah belum menghendaki, insya Allah rezeki kita itu ada di tempat lain atau belum. Jadi saya bilang ke teman-teman pemilih saya, begitu beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa proses kita sudah tidak bisa berlanjut, saya bilang ke mereka, dalam berdoa itu yang kita meminta ke Allah itu tidak langsung Allah menjawab. Jadi pada saat kita meminta langsung Allah menjawab. Yang kedua, bisa Allah menangguhkan permintaan kita. Yang ketiga, bisa saja Allah menjawab doa kita lewat orang lain. Menjawab permintaan kita. Dan yang keempat, Allah mungkin tidak memberikan kita karena Allah melihat jangan sampai itu menjadi sesuatu yang menjadi malapetaka untuk kita. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Setuju. Ya, sesungguhnya ada Allah punya rencana lain. Orang bilang indah pada waktunya, tapi saya tanya-tanya indah ini tinggal di mana? Nah, itu masalahnya. Ini masalahnya indah tinggal di mana itu ya. Jadi mau tanya juga PDIP tadi. Ya, jadi setelah tanggal 13 Juli. 13 Agustus. 13 Agustus saya di Jakarta melakukan komunikasi ke partai politik. Saya melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik dan kemudian bertemu langsung dengan pimpinan partai politiknya. Dan kami menghargai keputusan dari para pimpinan partai politik. Dan sampai pada akhirnya saya bilang ke teman-teman, sudah waktunya saya harus mengembalikan surat tugas itu ke DPP. Karena memang di kami ada batas waktu untuk mencari dukungan partai politik. Sehingga pada tanggal 13 Agustus saya dihubungi oleh DPP menanyakan bagaimana progres untuk mendapatkan partai. Saya sampaikan bahwa kita PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain. Apakah berkoalisi dengan Golkar atau Gerindra? Karena masing-masing punya 3.
ataukah kita berkoalisi dengan partai yang punya 2 kursi atau 1 kursi. Dan itu sudah kita lakukan. Dan pada detik terakhir sampai hari ini yang belum memberikan dukungan adalah Perindo 2 kursi. Nah, kenapa kemudian hari ini kita tidak melihat Perindo? Karena kalau Perindo menambah KDP juga kita baru 75%. Baru 15%. 15%. Sehingga kita belum bisa untuk mengusung. Nah, kita hanya bisa mengusung itu hanya Golkar atau Gerindra. Nah, hanya saya bilang barang ini sudah bermerek. Sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Jadi saya menghargai Golkar maupun Gerindra. Saya jujur mengajukan permohonan juga di Golkar. Jadi sebelum saya mendaftar ke Golkar, saya minta persetujuan dari teman-teman DPD Golkar Kabupaten Papua. Saya bilang saya mau daftar. Walaupun Golkar tidak membuka ruang, tapi saya coba mendaftar dan kita sudah komunikasi dengan pimpinan partai politik Golkar. Dan kalau hari ini kemudian ada perubahan drastis di Golkar, kita juga ikuti itu di Jakarta. Sehingga kita melihat sudah tidak ada ruang untuk itu, sehingga pada tanggal 17 saya dihubungi oleh DPP. Saya menyampaikan bahwa usaha saya sudah maksimal. Silahkan DPP memutuskan siapa yang lebih layak untuk mendapatkan partai ini. Dan kemudian setelah koordinasi, kami menjawab bahwa atas nama demokrasi tidak boleh ada kota kosong. Jadi salah satu pertimbangannya itu. Itu salah satu pertimbangan. Nah, dalam politik ini boleh kita berpolitik, tapi kemudian kita juga punya etika. Ya. Nah, saya bilang di teman-teman, hari ini saya punya piring makan ada di rumah. Ya, saya punya piring makan ada di rumah, dan hari ini saya ada pegang sepenggal roti. Roti ini saya mau kasih ke siapa? Di sebelah pihak ada yang punya roti cukup banyak, Ada yang menumpuk ya, menumpuk. Di pihak lain ada orang yang membutuhkan. Masih kurang. Ya. Sehingga saya bilang begini, politisi sejati adalah politisi yang bisa membuat sesama politisi tersenyum. Kalimat ini indah ya. Padahal Ida belum tahu di mana tadi. Ya, itu belum tahu ya. Karena memberi kepada orang yang membutuhkan itu jauh lebih Berharga baik dan lebih mulia dibandingkan kita memberi kepada orang yang sudah berlebihan. Filosofi ini yang kita mau tunjukkan kepada orang, bahwa politisi itu bukan sesuatu yang terlalu garang, sesuatu yang tabu, sesuatu yang kotor. Tidak. Sebagai politisi saya harus menunjukkan bahwa politik itu enak, politik itu santun, membawa pesan politik moral. itu adalah pesan moral. Nah, itulah kenapa saya bersyukur, kemudian kenapa saya dikelilingi oleh orang-orang baik, termasuk Mas Wahyu. Gitu ya. Karena kalau kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan gereja, insya Allah ada firman-firman Tuhan, ada ayat-ayat yang kemudian itu mengilhami kita. Nah, persoalan saya ketemu dengan Pak Samaun, saya bilang ke Pak Samaun, Bang, ini ada saya punya roti sepanggal, saya kasih ke abang. Persoalan menang atau kalah itu takdir. Nomor 2 itu. Nomor 2. Yang penting berusaha, dan yang saya ingatkan ke beliau, jangan takabur. Pesan Abang Saleh kepada Pak Samaun, jangan takabur. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini PDI Perjuangan sudah menyatakan sikap mendukung Pak Samaun Dahlan atas nama demokrasi, sehingga tidak ada kota kosong.
orang kemudian bertanya, kan ada ruang MK 60 Ya, yang terbaru. yang terbaru. Yang saya mau sampaikan bahwa politisi itu yang dipegang ada mulutnya. Saya pernah menyampaikan ke Bang Samaun sebelum kita dua maju. Saya bilang, Bang, silakan abang maju, saya maju. Siapa yang punya kesempatan untuk maju, silakan kita saling menghormati. Siapa yang kekurangan, silakan membantu. Ya, alhamdulillah karena Pak Samaun punya 3 kursi, Demokrat dan Nasdem. Nah, saya punya satu saya kasih ke beliau. Pas. Nah, kalau kemudian kemarin mungkin saya punya PD Perjuangan dengan Nasdem, nah mungkin beliau punya 1 yang kasih ke saya. Iya. Nah, tapi sudah karena beliau punya 3, saya kasih ke beliau. Saya bilang, abang ini ada 1, tapi keputusan bukan di saya. Keputusan adalah DPP. Silahkan abang membangun silaturahmi komunikasi politik dengan DPP. Dan Saya masih ingat, Bang. Yang menarik, baik Abang Saleh maupun Pak Samaun pernah menyampaikan apabila katakanlah nanti Abang mendukung Pak Samaun, Abang siap menjadi ketua tim pemenangan atau apa istilahnya? Oh tidak. 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 Apa akan berposisi sebagai apa? Jadi membantunya seperti apa begitu? Membantu untuk memberikan kursi partai. Oke. Nah, Tapi kan pasti aktif nanti itu ya? PDI Perjuangan ini kan partai petani. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya mau ingatkan juga ke teman-teman PDI Perjuangan. Iya. Begitu keputusan itu ada di Samaun dan Donatus, maka seluruh kader partai harus patuh dan tunduk. Memenangkan itu. Iya. Nah, artinya bahwa tidak ada lagi yang belok-belok. Karena PDI Perjuangan ini perintah jelas. Nah, sehingga kembali kita terkait dengan ketua tim. Itu ada pembicaraannya sendiri. Jadi waktu saya ketemu Bang Maun, saya bilang, Bang, ini 2 hal yang berbeda, kuotanya beda. Ya. Jadi saya bilang yang pertama kita bicarakan dulu dapat kursi dulu. Nah, kalau sudah dapat kursi baru kita bicara siapa yang ketua tim. Nah, karena kalau bicara siapa ketua tim ini pastinya beda. Nah, kenapa? Karena kalau bicara ketua tim ini kita bicara 6.577 tadi. Suara dukungan dari Ya, dan ini saya juga jujur saya tidak bisa memaksakan mereka 6.577. harus milih begini begitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka yang 6.577 ini datang dengan latar belakang yang berbeda. Saya sendiri tidak tahu apakah orang PKS ada pilih saya. Saya juga tidak tahu apakah kemudian orang Gerindra ada yang pilih saya, orang Golkar, saya tidak tahu. Nah, tapi saya yakin pasti orang pilih saya juga. Nah, kenapa? Karena jujur begitu saya tidak dapat partai tertentu, kader partainya kemudian mengucapkan permohonan maaf. Nah, ini doa banyak orang dari semua partai politik. Nah, tapi saya bilang, ya sudah kita berusaha. Baik, artinya secara partai politik dan juga secara pribadi tentu Abang akan menjadi mesin politik yang petarung tadi itu tadi ya. Ya, hanya kita pastikan bahwa 2.800 yang suara PD Kabupaten itu pasti ke Pasaman. Memang hari ini orang bilang bahwa kita kalah suara. Ya, di sana lebih banyak. Saya cuma bilang politik ini dinamis. Ya. Setiap detik bisa berubah. Yang penting bagaimana kita meyakinkan pemilih. Jadi tim itu harus santun. Jadi tidak perlu mengobrol, oh ini kita lebih besar, kita lebih hebat. Sejarah membuktikan, ya. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Nah, jadi saya lebih banyak mengikuti tanda-tanda alam. Ya, jadi biarkan kita bertarung. Kalau hari ini PDI Perjuangan kita sudah menyatakan sikap kita mau meyakinkan bahwa politik itu tidak harus mahal. Ya. Jadi saat saya maju walaupun 1 kursi, jujur Mas Wahyu, ada partai politik
itu sampai menyampaikan, oh ini kita biaya administrasinya sekian, dan itu wajar. Hanya bagi saya, ada juga yang bilang begini, punya uang berapa maju pilkada? Betul, saya sempat dengar juga begitu. Hanya saya bilang, saya mau menunjukkan bahwa politik itu tidak mahal. Dan harusnya tidak mahal. Seharusnya tidak mahal. Tapi tidak bisa salah juga kalau kemudian ada partai yang menaruh harga. Mahal. Menaruh mahal atau biaya administrasi. Kenapa? Karena pada saat teman-teman ini caleg tidak ada yang mau tambah uang. Tuh. Ya mohon maaf, ada yang kemudian gara-gara pileg istrinya buang muka tidur. Ya. Nah, jadi itu kemudian kalau kemudian ada partai yang memberikan biaya administrasi harus kita, dan saya hanya mau tahu ternyata begitu. Nah, sehingga saya bilang sudah kita coba saja. Toh barang ini tidak ada yang mustahil. Nah, dan setelah berproses hari ini kemarin PD Perjuangan sudah menyatakan dukungan, Memutuskan dukungan. nah, memutuskan kepada Pak Samaun dan Pak Donatus Santun. Nah, dan yang menarik adalah ini menjadi santun membara. Santun membara. Karena tagline kita adalah Tika Rasa Membara. Jadi Tika Rasa itu tim keluarga relawan Saleh. Jadi Tika Rasa ini bukan hanya sebatas semboyan apa tagline, tidak, tapi ada makna filosofi di situ. Jadi tikar itu kita duduk sama-sama di Dan yang membaranya tadi tuh sebentar. Tika Rasa ini di tim Tika Rasa ini tidak ada ketua tim. Jadi tidak ada yang jadi ketua di situ. Semuanya lah saya. Nah, terus kemudian di situ semua orang dianggap sama. Jadi kalau di teman-teman yang lain saya nggak tahu ya. Biasanya kan kalau mau minta sesuatu lewat anggota DPR harus lewat tim-tim. Kalau saya alhamdulillah tidak. Mas Wahyu bisa lihat di kartu caleg. Dari semua kartu caleg hanya saya punya kartu caleg yang ada nomor 1. Berarti langsung bisa dihubungi gitu ya. Nah, jadi ada yang menarik Mas, ada yang datang di Manokwari. Sampai di rumah, dia datang di rumah, pada saat dia mau pulang, saya tidak kenal orang ini milih atau tidak. Begitu dia kasih tunjuk kartu, nah, saya langsung belikan dia tiket. Nah, karena saya bilang di mereka pada saat kampanye, ini kartu sakti. Kartu ini bukan ATM. Karena kartu ini kalau kasih masuk di ATM bukan terkeluar. Namun, tapi kartu ini bisa jadi uang. Pada saat dia pergi ke Manokwari, dia kasih tunjuk kartu, saya langsung berikan dia tiket. Nah, jadi ada orang yang minta bantu, misalnya lewat HP, mereka bilang, Bapak kita minta bantu ini, oh iya pilih di mana? Mereka kasih tunjuk kartunya. Saya langsung tanya, nomor rekeningnya berapa? Nah itu, jadi kita bisa juga dapat berarti. Tadi terkait dengan membara. Iya. Nah, membara itu membangun bersama rakyat. Oh, begitu. Ya, itu. Jadi membara itu membangun bersama rakyat karena jujur Mas, kita punya program-program selama ini aspirasi yang saya lakukan itu semua berasal dari keinginan masyarakat. Pada saat saya reses, saya melakukan kunjungan keluarga ataupun kunjungan kantor, kunjungan komisi, itu masyarakat menyampaikan. Ya, yang saya tahu Abang aktif seperti kegiatan sosial ya. Ada pernikahan massal ya, ada khitanan massal, pipanisasi ya, air, kemudian bikin pasar, perekaman EKTP juga kalau nggak salah. Tapi banyak orang tidak tahu, Bang, kenapa tidak dipublikasikan gede-gedean begitu? Pertama, kita hanya mau menyasar kepada orang yang memilih kita. Memang ada yang menyampaikan kenapa kemudian tidak dibuat besar. Iya. Setiap orang punya strategi politik, punya gaya begitu. Ya. Karena saya pernah bilang begini, jangan pernah mengangkat senjata
di hadapan orang yang tidak menyukai kita. Jangan pernah mengatakan Sampai di depan orang yang tidak depan menyukai. orang tidak. Nah, kenapa itu masih konyol, Pak? Ya, artinya bahwa politik ini setiap apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi senjata. Sehingga kegiatan-kegiatan kita juga menyiasati. Jangan sampai kemudian kegiatan kita ini ada yang merasa terganggu. Nah, sehingga yang kita Dan lakukan. abang merasakan itu? Ada pihak yang merasa terganggu begitu? Saya mencoba untuk tidak melihat ke situ. Iya. Nah, jadi ada program-program kita dan itu menjadi catatan kita, sehingga kenapa kemudian kita menyatakan dukungan. Begitu. Paham. Iya, karena sebelumnya jauh sebelum adanya keputusan MK itu memang ada. Sekarang abang sebaiknya mendukung ke salah satu lah. Nanti tahun berikutnya mungkin kalau abang maju yang ini akan mendukung Iya. abang. Itu abang pernah ditawari begitu nggak? Ada juga yang menawari itu. Ada yang menawari. Hanya kan begini, persoalannya kita lebih nyaman dengan siapa. No? Pacar boleh banyak, tetapi kan kita lebih memilih, kita lebih nyaman dengan siapa. Iya. Nah itu ya, jadi kenapa kemudian kita memilih Pak Samaung? Pasal. Ceritanya berbeda. Kalau kemudian saat itu Samaung sudah punya cukup Partai. partai, itu berbeda. Membantu orang yang Sudah lebih dengan yang kekurangan lain ya. lain cerita, pahalanya Lain beda. cerita. Karena niatnya beda. Niatnya beda. Baik. Nah itu jadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Dan jujur di Fatmat ini banyak kegiatan yang kita lakukan dan kita tidak ekspos. Iya. Nah, cara kita juga pahami itu. Nah, memang tipikal pemimpin beda-beda dan itu kita tidak bisa menyalahkan, ya. Ada yang Pencitraan begitu? bagi saya penceritaan itu bagian daripada Wajar saja maksudnya. wajar. Nah, yang dan saya pikir pencitraan itu harus dilakukan sehingga orang tahu apa. Jadi beda antara pencitraan dan ria. Tapi tipis sekali membrannya. Tipis sekali itu. Nah, tergantung dari kacamata mana. Betul. Nah, jadi begitu kita contoh misalnya kita pernah buat kegiatan Isra Miraj. Kita jalan santai dari Masjid Nanawaria Al-Baqiyah Oh iya. sampai ke tebing seberang. Itu sekitar 2022. Nah, ternyata ada juga yang melihatnya beda. Wah, ini bagian daripada penggalangan massa. Dan pemilu masih lama. Nah, orang memikir itu menggalang massa. Ini tergantung dari kacamata mana kita melihat. Dan kemudian yang ngasih naik status itu bukan saya. Yang ngasih naik orang lain. Nah, itu jadi memang itu politisi juga kalau tidak menyampaikan apa yang dia kerjakan, orang akan berpikir dia cuma mementingkan diri sendiri. Ambulans masih jalan, Mbak? Alhamdulillah masih. Jalan. Nah, jadi insya Allah setelah ini kita akan meresmikan rumah Ustadz. Rumah Ustaz. Ya, di salah satu pondok pesantren yang ada di Korea. Al-Fatah. Apa tadi? Al-Fatah. Ah itu kita ada. Sekitar komplek bandara itu. Iya, di bawah Polres ya. Iya. Nah, itu kita ada bangun rumah Ustadz. Itu pada saat saya reses ke sana dan kemudian mereka minta. Nah, itu. Insya Allah nanti setelah ini juga kita akan meresmikan rumah singgah untuk anak sekolah yang Dari kampung-kampung. dari kampung-kampung. Nah, kenapa rumah singgah ini kita buat? Karena banyak kita temukan. Saya pernah jadi guru. Ya.
Ya, jadi pada saat saya jadi guru banyak anak-anak yang tidak sekolah karena mereka kesulitan biaya kos. Nah, kita tinggal dengan orang ini bagus walaupun itu keluarga. Tapi kan kalau dengan keluarga ini kan, Waktu ada. ya, kita tinggal dengan orang ini kan tidur terakhir bangun duluan. Dan itu kita sudah alami. Iya, iya. Nah, sehingga cukup kita saja. Nah, kita dapatkan banyak anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya dibebani oleh biaya Iya, kos. Nah, sehingga kita punya inisiatif, sudah kita bikin rumah singgah untuk anak-anak yang dari gunung ataupun dari matahari naik. Mereka tinggal di situ dan kita anjurkan yang sekolah di seberang. Jadi lokasinya di seberang, di daerah Kayu Merah. Tapi belum dibangun Bang Iston. Sekarang lah proses Dalam pembangunan. proses. Nah, insya Allah mungkin September itu sudah Bisa sudah digunakan. bisa di launching dan digunakan. Luar biasa. Nah, jadi kita agak pisahkan antara yang laki dan perempuan. Nah, ini nanti orang tua tidak boleh nginap di situ. Oh. Dan kalau dari kampung boleh kita kasih dispensasi Ya, 1-2 beberapa hari. hari. Nah, dan ini nanti kita minta kesepakatan bahwa yang sudah lulus harus pulang. Harus keluar. Dan yang tinggal di situ adalah mereka yang benar-benar Sekolah. sekolah dan orang tuanya tidak mampu. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi kita punya program air bersih, insya Allah ini akan masih berlanjut. Ya, kabarnya masih di Kampung Firman ya. Ya, jadi itu memang janji politik kita pada saat pemilu 2019. Oh iya iya. Nah, dan alhamdulillah ini sudah dipasang airnya sampai di Firma. Kita berharap tahun ini sudah sampai di sampai di Wayaki. Nah, ini sekarang tinggal proses penyambungan pipa valve atau top kran. Jadi diharapkan nanti air yang mengalir ke daerah Wayaki itu bisa mengalir 1 minggu berapa kali, itu tergantung nanti teknis PDAM mereka yang mengatur. Jadi nanti serahkan ke PDAM. Itu nanti dari Pemprov yang menyerahkan ke kabupaten dulu. Karena itu memang dibiayai dari APBD provinsi. Nah, terus tahun ini juga, ini agak menarik itu Mas. Ini kan hari ini orang mengeluh air bersih di Fatwa. Iya. Mereka pihak PDAM mengatakan bahwa kenapa sampai di Fatwa itu airnya kurang. Sementara ada kita punya Melimpah. Stok air ya. besar yang airnya melimpah. Ternyata menurut teman-teman PDAM itu ternyata yang ada kesalahan itu di tanggul air, tempat untuk air itu. Semacam bendungan. Bendungan. Nah, karena tangkapan airnya itu bermasalah. Karena tangkapan airnya di atas sementara debit airnya di bawah. Karena bendungannya itu rendah. Nah, maka harus dibuat tangkapan baru. Dan perlu saya sampaikan bahwa tahun ini insya Allah kita sudah anggarkan dari provinsi. Itu kita masukkan dalam APBD dan itu kita usulkan pada Musrembang 2022. Dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan kalau dikerjakan oleh teman-teman PUPR provinsi, insya Allah debit airnya akan naik dan pasokan air untuk di Fakfak bisa terpenuhi. Iya. Nah, jadi ini yang kita berharap ke depan. Satu hal yang saat ini kita lihat masih kurang. Hari ini bukan persoalan berapa banyak anggota DPR di provinsi sana, orang Fakfak berapa Orang orang. Fakfak. Tetapi Yang sejauh mana sinergitas kita antara kabupaten, provinsi, DPRD. Kalau ini kita proyek bersama, insya Allah pasti bisa. Nah, karena saya secara pribadi kita punya mimpi-mimpi, ya. Tapi ya sudah kita titipkan mimpi ini lewat orang lain. Kita titip lewat Pak Samaun dengan Pak Donatus, insya Allah program-program kita ini mereka bisa laksanakan. Nah, contoh misalnya ambulans. Jadi cerita ambulans ini agak unik. Ide bikin ambulans itu tidak ada.
Suatu ketika saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu Rumah sakit Wafat. rumah sakit Wafat. Kita bagi taksir. Ramadan jadi Ramadan. Kemudian pada saat mau maghrib kita bagi di rumah sakit, ada satu ibu muda, ibu-ibu dia keluar kemudian pegang bayi, terus kemudian naik ojek. Pas lagi hujan rintik, ibu itu naik ojek, kita lihat sudah. Setelah ibu itu pergi, ada ibu muda satu keluar. Ibu itu usia sekitar 23, masih muda. Keluar kemudian pakai kain. Terus basa-basi saya nanya, ibu sakit apa? Ibu saya mau selesai bilangnya pada anaknya, mana anaknya? Oh begitu. Nah, dan itu kemudian teman-teman itu mendengar dan kemudian kita diskusi gitu. Mereka bilang, bang, kenapa kemudian ada kita punya mobil, kenapa tidak taruh mobil saja di sini? Hanya kan kita bilang kalau kita taruh mobil di sini, ini kan kita akan memperhatikan usaha teman-teman yang supir. Nah, kenapa kita tidak siapkan ambulans? Nah, disitulah ide itu muncul. Jadi jujur banyak program kita muncul karena itu seperti itu ide-ide. Dan sudah kita anggarkan itu, alhamdulillah ambulansnya sudah kita dapatkan dan teman-teman hari ini mereka jalan apa adanya dengan apa yang ada. Jadi kalau pakai teman-teman ini dibayar, nah, jadi banyak amal apa pekerjaan-pekerjaan amal yang kita lakukan. Kadang-kadang saya bilang di teman-teman begini, kalau hari ini kita mengajak untuk kebaikan, saya hanya mengajak begini. Tanggung jawab saya adalah mengajak kita rame-rame di surga. Bersama-sama. Iya, bersama-sama. Semakin banyak orang di surga semakin banyak, biar kita bisa cerita di surga. Nah, Jadi bukan surga kosong ya. nah itu jadi itu program-program Iya, yang iya. kita lakukan. Nah kalau terkait dengan apa tadi orang khitan massal, nikah isbat, terus nikah gereja, ya alhamdulillah saya gereja-gereja di Fak-Fak ini sudah masuk semua dan di situ sudah kita coba membagi tugas apa yang dilakukan oleh gereja yang bisa kita bantu. Tidak hanya nikah gereja sampai pada CD, kemudian pemberian bantuan Alkitab dan Al-Quran itu kita lakukan. Karena kalau yang nikah itu agak unik karena kita pernah melakukan nikah isbat di Bumbarai. Kemudian ada family saya yang Nasrani yang protes. Dia bilang, Pak Haji, yang pilih Pak Haji itu bukan orang Islam saja, kita juga pilih. Lalu saya bilang, masalahnya kenapa? Wah, yang nikah itu bukan cuma orang Kristen, yang Islam kita yang Kristen juga ada, belum ada sudah ketiga. Terus, apa bisa bikin nikah juga untuk kita yang Kristen? Oh ya, sudah. Ada kemudian. Baik, rekan-rekan luar biasa bincang kita malam ini. Rasa waktu sudah mungkin 1 jam ke apa ini ya. Namun intinya Bang, pernyataan terakhir Bang terkait politik 2024 Bang. Baik, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami PDI Perjuangan telah diinstruksikan kepada seluruh struktur partai mulai dari anak ranting, PAC sampai DPC juga teman-teman caleg untuk memenangkan saudara Samaun Dahlan dan saudara Donatus Nembet Kedik untuk menjadi Bupati Fak-Fak periode 2024-2029. Dan kami PD Perjuangan, kami siap untuk membantu teman-teman tim yang sudah terbentuk sebelumnya sehingga kita bisa bersama-sama bagaimana kita merayu masyarakat untuk memberikan suara kepada pasangan Samaun dan Pasangan santun. Jadi kalau selama ini
saya biasa dipanggil dengan pakai SS. Yang saya mau sampaikan bahwa SS itu Saleh Santana. Saleh Santana. Luar biasa. Ya. Baik, rekan-rekan pemirsa Infofak TV dimanapun Anda berada, inilah kesempatan ini memang saya pribadi saya menggunakan kesempatan ini sepanjang mungkin sebetulnya. Namun agar lebih fokus, itu tadi statement yang terakhir bahwa PDIP dan pribadi Pak Abang Saleh tentu harus siap bekerja bagi pasangan satu. Siap. Abang, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di studio kami. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan mudah-mudahan bermanfaat acara Amin. kita. Demikian sahabat Infofak dimanapun Anda berada, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Merdeka. Sekali lagi. Terima kasih.